warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Lamongan yang berkenan hadir pagi hari ini untuk belajar bersama tentang pemahaman budaya positif di SMP Negeri 2 Lamongan. Langsung saja Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Antiya Handayani, CGP angkatan 5 kelas 45. Setelah Bapak Ibu belajar tentang modul budaya positif ini, panjenengan sebagai guru diharapkan dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, sebagai guru diharapkan mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian capaian umum yang ingin dicapai, tujuan umumnya yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid-murid kita. Adapun capaian khusus yang ingin dicapai, yang pertama adalah mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Capaian khusus yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya yang ada di sekolah. Nah, ini ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Pertanyaan yang cukup menggelitik dan ini akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan pertama, hukuman yang kita berikan pada murid itu dapat mendisiplinkan anak. Benar apa salah? Salah. Menurut Bapak Ibu salah deh. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar apa salah? Benar. Ada yang benar. Ada pendapat yang lain? Ulangi Bu pertanyaannya. Pemberian hukuman dengan membaca buku, dengan membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Tadi Bu Elia dia berpendapat benar. Mungkin ada yang tidak setuju. Benar. Berarti benar. Sebagian besar sudah benar. Nanti kita bahas bersama. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar apa salah? Benar. Benar. Berarti panjenengan menganggap bahwa sesuatu kalau kita beri penghargaan dia akan padahal itu tidak selalu benar. Tadi Bu Ais mengatakan salah, berarti dia punya alasan. Nah ini Bapak Ibu, yang kita bahas hari ini yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Lanjut pada materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah kalau teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Kemudian ini adalah mind map dari disiplin positif. Kemudian di dalamnya ada teori kontrol, teori pilihan. Nah, di sini dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian di bawahnya ada makna disiplin. Disiplin di sini bermakna belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan dunia, yaitu sesuatu menjadi orang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang berperilaku tertentu pasti memiliki tujuan. Nah, ini dipengaruhi oleh teori motivasi. Ada orang yang berperilaku, dia mau melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Kemudian ada yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau orang tersebut memiliki motivasi seperti itu, dua itu menghindari hukuman dan mendapat imbalan, maka termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang biasa kita tuangkan di dunia kita kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Guru bisa memilih salah satu. Yang pertama, ada guru yang senangnya mendukung siswa. Jadi dia berperan mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kalau muridnya salah langsung dihukum, push up, lari lapangan. Dulu saya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Artinya kita biasanya berkata seperti ini. Nah, apakah kamu tidak kasihan dengan Tuhan tidak kalau kamu berbuat seperti itu? Nah, kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian kita berperan mengambil kontrol sebagai teman. Anak-anak kita anggap sebagai teman, tetapi nanti ada dijelaskan positif negatifnya kalau kita mengambil posisi sebagai teman. Kemudian keempat adalah pemantau. Kalau pemantau ini sedikit-sedikit dia berbicara tentang peraturan. Peraturan begini, kamu langgar berarti konsekuensinya begini. Itu tipe guru pemantau. Sedangkan tipe yang terakhir yang terbaik adalah manajer. Tipe manajer itu bukan kepala sekolah, siapapun bisa mengambil kontrol sebagai manajer, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita lihat contoh berupa videonya yang sudah saya ambil dengan
murid saya di 7C. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang kita melihat murid kita itu kenapa sih kok berbuat salah, kenapa kok melanggar. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, merasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Pasti ada 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi, yang membuat mereka itu melanggar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kita pengen anak-anak itu patuh. Kita menganggap bahwa disiplin itu seperti itu. Kemudian anak-anak bisa mematuhi atau patuh kepada kita jika mereka memiliki atau mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anggota dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu di sini tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, apalagi SMP 2 sudah mulai menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Setelah kita bahas tentang disiplin, kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada 3 motivasi yang mempengaruhi kenapa anak bisa berbuat sesuatu. Yang pertama, dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau anak datang terlambat, dia pasti akan dihukum. Makanya dia melakukan datang tepat waktu atau pagi-pagi dia harus datang karena untuk menghindari hukuman. Teori motivasi yang seperti ini, motivasinya termasuk motivasi eksternal dari luar. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, karena dia pengen mendapat imbalan atau hadiah dari orang lain. Contoh, kalau orang tua, nah misalkan kamu rajin masuk terus, kamu nanti saya beri hadiah uang atau hadiah sepeda baru. Nah itu contoh motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang terbaik yang seharusnya kita ajarkan pada murid kita adalah motivasi internal. Jadi motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Artinya dia tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan, mereka bisa menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengartikan kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi anak yang merdeka, dia tidak diperintah orang lain, tetapi dia bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu banyak yang belum paham tentang restitusi, kecuali yang guru BK. Kalau guru BK insya Allah sudah sedikit banyak bersentuhan dengan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang berkembang. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang
solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, cirinya adalah terjadi tawar-menawar, jadi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Di samping sebelah kanan ini adalah contoh di kelas 7A. Kemarin saya sudah mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi yang di atas ini adalah yang boleh mereka lakukan, yang bawah ini yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dari nilai-nilai ini kita ambil menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalkan yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas, mendengarkan penjelasan guru, menghormati pendapat teman, bersikap sopan santun kepada guru, berdoa sebelum memulai pelajaran, mengangkat tangan pada saat bertanya, meminta izin guru jika ingin ke toilet, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, dari nilai-nilai ini yang tidak boleh mengganggu atau membuli teman ketika pembelajaran, berkata-kata kotor selama pembelajaran, membuat gaduh di dalam kelas. Nah, dari dua nilai ini akhirnya kita buat menjadi keyakinan kelas untuk 7A. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati peraturan sekolah, jujur, disiplin, menghormati orang lain, dan memperhatikan penjelasan guru. Jadi ini anak-anak membuat sendiri. Kira-kira kesepakatan kelas yang seperti apa yang bisa dijadikan keyakinan kelas. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding serangkaian peraturan. Jadi, kalau anak-anak sudah memiliki keyakinan kelas ini dan sudah masuk di jiwanya, maka tanpa peraturan pun mereka akan memiliki nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang akan memberikan motivasi intrinsik yang akan menggerakkan perilaku mereka untuk berperilaku positif. Nah, ini Bapak Ibu, posisi peraturan kelas itu lingkarannya paling kecil. Kemudian di bagian luarnya ada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, terakhir budaya positif. Nah, budaya inilah yang ingin kita ciptakan di SMP Negeri 2 Lamongan. Ini contoh lain, ini contoh yang sudah saya kerjakan di kelas. Kemudian Bapak Ibu, apa kira-kira perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Biasanya kita menulis peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang bisa kita buat adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas yang kita buat adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan
menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti keyakinan kelas yang bisa kita ambil adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya berupa keselamatan. Ini Bapak Ibu, ada sebuah tabel yang cukup menarik. Ini saya juga pernah melakukan ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut terlambat sekolah. Menurut panjenengan ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Yang benar adalah hukuman. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman. Push up 15 kali hukuman. Apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi contohnya adalah mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi apa yang harus dilakukan setelah melakukan kesalahan, itulah yang dinamakan konsekuensi. Sesuai dengan kesalahannya berarti. Betul. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat itu contoh konsekuensi. Kemudian ini lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Kenapa kok bukan hukuman? Kenapa dia konsekuensi? Kalau ini lari mengelilingi dua lapangan basket 2 kali terlambat, kenapa ini hukuman? Kenapa ini konsekuensi? Karena yang bawah ada kaitannya. Betul. Jadi dilihat konteksnya, hubungannya dia ada pelajaran PJOK, jadi dia termasuk konsekuensi. Betul. Bagus sekali Bu Fitri. Keren. Nah ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman membuat anak membenci disiplin. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman cenderung paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak menyesuaikan diri. Hukuman membuat konsep diri anak menjadi buruk. Kalau konsekuensi konsep dirinya menjadi baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan jika kita memberikan hukuman, takut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi anak akan belajar mematuhi peraturan. Hukuman dampaknya anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi, dia hanya sekedar kehilangan hak, dibuat tidak nyaman tetapi dalam waktu yang sementara atau dalam waktu jangka pendek. Kemudian lanjut pada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi siswa di kelas, ada yang badannya di kelas tapi jiwanya kemana-mana, ada yang tertidur, ada yang main gadget sendiri. Kita harus memahami kebutuhan dasar mereka. Kita harus minimal kita pernah berkomunikasi dengan dia, ngobrol lah dengan mereka. Kira-kira dari 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti kalau dia ke sekolah, dia tadi belum sarapan, ibunya belum masak, di rumah tidak ada ibu, hanya nenek ataupun keluarganya cerai, maka untuk belajar saja mereka bertahan hidup itu susah. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di kelas saya terjadi pembulian tadi pagi. Kemarin terjadi proses pembulian. Nah, yang dibully dia merasa sangat-sangat depresi dan ingin sampai pindah dari sekolah ini. Kenapa? Mereka merasa tidak diterima di komunitasnya. Jadi kita harus mempelajari, memahami betul
rasa kasih sayang dan diterima di kelompoknya itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, ini biasanya orang-orang yang kita pilih sebagai ketua kelas, pengurus kelas itu anak tipe-tipe yang kebutuhan dasar penguasaannya lebih besar. Kemudian kebebasan, anak-anak juga memerlukan kebebasan, tidak harus mengajar anaknya duduk diam, tangannya dilipat, anteng-antengan, tidak seperti itu Bapak. Kemudian anak juga perlu kesenangan. Jadi ketika mengajar, panjenengan juga bisa menyisipkan ice breaking yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian yang kita bahas adalah posisi kontrol. Ini Bapak Ibu, kira-kira panjenengan masuk di tipe yang mana? Yang pertama, kalau panjenengan tipe penghukum, biasanya guru tersebut berbuat menghardik, menunjuk kamu itu, menyakiti, menyindir. Itu yang dilakukan guru tipe penghukum. Kemudian kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu yang biasa dikatakan oleh guru tipe penghukum. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu yang dilakukan oleh murid kalau kita menggunakan sebagai posisi penghukum. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Artinya begini, dia memiliki semacam dunia berkualitasnya itu yang menganggap ini loh duniaku, yang baik untuk saya ini. Kalau gurunya berperan sebagai penghukum, maka dia akan mengeluarkan guru tersebut dalam dunia berkualitasnya. Maka dia akan cenderung bahasa Jawanya itu gak ngereken atau tidak menghiraukan lagi. Kemudian muridnya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya seperti itu. Dampaknya jika kita berperan sebagai penghukum, maka anak-anak akan cenderung mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Kemudian tipe yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Gurunya biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu tipe-tipe guru yang senangannya membuat siswanya merasa bersalah. Gurunya berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres, ibu begini-begini. Itu tipe orang yang menginginkan muridnya selalu merasa bersalah. Hasilnya, maka muridnya akan cenderung berbohong. Ini juga, tetapi tipe ini masih di apa ya? Murid akan meletakkan gurunya masih di dalam dunianya. Kemudian murid akan berkata, karena dia melihat gurunya kok kasihan, maka dia akan berkata, maafkan saya Bu, saya minta maaf Bu. Kemudian dampaknya ini yang berbahaya Bapak Ibu, jika panjenengan berperan sebagai pembuat merasa bersalah, maka muridnya akan merasa rendah diri. Oh, saya ini salah terus. Kemudian berperan sebagai teman. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian biasanya yang dikatakan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu dulu pernah membantu kamu. Nah, itu tipe-tipe guru yang senang mengambil kontrol sebagai teman. Hasilnya apa? Akan terjadi murid itu akan tergantung. Ya gak tahu, misalkan Pak Agus ingin mengambil posisi sebagai teman, maka anak itu ketika menghadapi masalah akan mencari Pak Agus. Pak Agus ini yang selalu membantu saya. Itu jeleknya kalau kita mengambil posisi sebagai teman. Kemudian murid akan berkata, saya pikir Bapak teman saya, ternyata begitu. Nah, kalau tidak kita penuhi yang mereka inginkan, maka akhirnya dampaknya seperti itu. Murid akan lemah dan tidak mandiri. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tipe pemantau. Guru ini selalu menghitung dan mengukur dan selalu berkata, peraturannya begini anak-anak. Kalian peraturannya harus seperti ini. Itu tipe pemantau. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi jika ada guru itu saja, maka mereka bisa taat.
Kemudian muridnya dia cenderung biasanya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya kalau dia melanggar. Bapak ini jenisnya seperti ini. Jadi burung-burung itu dia sudah tahu. Kemudian dampak yang ditimbulkan pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadi. Kemudian posisi kontrol yang terbaik yaitu manajer. Gurunya selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, anak yang melakukan kesalahan tadi bisa menguatkan pribadinya. Loh, kok bisa Mbak? Wong salah kok malah dibuatkan pribadi. Jadi dalam tipe manajer ini, guru akan pertama dia nantinya akan melaksanakan segitiga restitusi. Jadi dia itu kita akui dulu kesalahannya, nggak apa-apa, dan semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Dari sana, oh berarti yang saya lakukan itu benar. Dari sini baru kita giring, setelah kita akui, oh tidak apa-apa, nah salah itu tidak apa-apa. Kemudian kita tanyakan, sesuai tidak apa yang dilakukan, yang kamu lakukan dengan nilai-nilai itu sesuai tidak? Dia akan merefleksi dirinya. Oh yang saya lakukan, misalkan membuli temannya, oh iya. Kalau kamu dalam posisi dia, apa yang kamu rasakan? Jadi kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terakhir dampaknya mengevaluasi diri. Terakhir Bapak Ibu, materinya tentang segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, saya sebagai CGP juga baru pertama belajar tentang ini. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengambil peran sebagai manajer, yang pertama Bapak Ibu ketika menghadapi murid yang bermasalah 2 orang, kita harus menstabilkan identitas. Yang kita katakan pada mereka, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Berarti dia kan merasa, oh yang saya lakukan itu benar, tidak salah kok menurut Bu Atika misalkan. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas siswa, kita melakukan validasi kedua. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, itu adalah contoh-contoh yang kita tanyakan pada anak-anak dalam rangka memvalidasi kedua. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, tadi di kelas saya sudah ada nilai-nilai menghormati orang lain. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu pergunakan pada saat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk mencari solusinya. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian ini pada validasi kebutuhan. Kamu bisa saja tidak melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bisa punya alasan mengapa kamu. Jadi pada tahap ini guru mencari tahu kenapa dia melakukan kesalahan. Yang terakhir ini adalah keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kelas yang ideal itu seperti apa? Mereka akan mencari. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Jadi dari sini jika kita melakukan segitiga restitusi tadi, maka anak yang bersalah tidak akan merasa bahwa saya ini dihukum.
berikutnya dikembalikan lagi. Keyakinan kelas kita yang benar harus milik. Nah, itu Bapak Ibu sekedar berbagi tentang modul budaya positif. Nah, kira-kira ini saya pengen menanyakan Bapak Ibu pengennya berperan sebagai mengambil posisi kontrol sebagai apa? Penghukum, merasa bersalah, membuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Ayo guys, siapa? Oh, Bu Yola sebagai manajer, keren bahwa beliau pengen menjadi manajer, tidak mau lagi menjadi penghukum. Kalau Bu Tuti, apakah masih standby di penghukum? Saya pengen berubah ke manajer tapi agak sulit. Nah, Belum paham langkah-langkahnya untuk menjadi manajer. belum paham. Memang untuk merubah kebiasaan itu perlu latihan. Jadi ketika kita pengen berubah jadi tipe, mulai dari tipe penghukum menjadi tipe manajer, maka nanti ini akan saya bagikan materinya sehingga Bapak Ibu bisa belajar mandiri. Tanya-tanya. Ya, Bu Ais, monggo. Ya, bukan selain restitusi. Restitusi. Ya. Nah, Nah, kan ada yang utama itu. menstabilkan Nah, harga. apakah tiganya itu harus dilakukan ketika kita ingin menerapkan restitusi itu, atau boleh salah satu atau bagaimana? Ya, kita lihat kondisi permasalahan yang muncul. Kalau permasalahannya sederhana, kita boleh langsung ke sini, validasi dan menanyakan keyakinan. Menstabilkannya tidak usah. Jadi, kalau kita melihat problem yang timbul itu fatal atau berat, maka kita harus melakukan tiga-tiga. Harus berurutan ya? Ya, harus berurutan. Jadi anak itu, kamu nggak salah nak, berbuat seperti ini nggak salah. Kemudian ditanya lagi, kira-kira kamu melakukan ini karena apa? Anak kan nggak merasa dihukum kalau berbuat seperti itu. Terakhir, nah nilai-nilai yang bagus itu seperti ini. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai nilai-nilai itu sudah berubah? Ini ada satu contohnya Bapak Ibu, tapi nggak tahu ini. Nah, ini contoh salah satu siswa saya yang bermain HP ditegur. Kemudian dia bertengkar. Ini saya panggil berdua. Keduanya saya bilang bahwa yang kamu lakukan itu masing-masing benar, tidak ada yang salah. Tujuan yang mengingatkan juga betul, tetapi yang sini dia butuh kesenangan. Tadi kan kebutuhan siswa itu ada kesenangan. Kemudian akhirnya saya tanya dua-duanya alasannya apa. Kemudian keyakinan kelasnya saya tanya menghormati orang lain. Jadinya akhirnya dia nanti ini kalau ada suaranya bagus tapi tidak muncul suaranya. Iya. Jadi itu sedang melakukan restitusi, Bu. Betul. Jadi kalau restitusi kita tidak di depan teman-teman yang lain ya. Jadi yang bermasalah kita panggil, kita ajak komunikasi baik-baik, dan akhirnya yang berteman nanti jadi berteman kembali. Berarti di situ Bu Antika sebagai posisinya di situ sebagai manajer. Ya, betul. Sebagai manajer yang sedang melaksanakan segitiga restitusi. Saya pengen tahu kata-katanya Bu sebenarnya. Saya videonya tidak ada suara. Nah ini testimoni. Nah dia sudah bisa tertawa kembali pada habis sebelumnya mereka itu telah berangkat. Itu jika kita melaksanakan restitusi dengan benar dan posisi kontrol yang kita ambil sebagai manajer. Ini lagi boleh. Boleh Bu, monggo. Kalau Bu Antika kan mengambil posisi sebagai kontrol manager. Ya. Nah, itu kan pasti ada alasannya kenapa memilih posisi itu, karena kan ada hubungannya dengan motivasi, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Ya. Nah, itu kira-kira menurut Bu Antika bagaimana kalau menumbuhkan motivasi intrinsik itu bagaimana?
Tadi ada dua macam motivasi. Yang pertama adalah ada yang motivasi eksternal, ada motivasi yang internal. Terkadang kan murid kita itu kesadarannya itu kan kurang. Maksudnya motivasi dari dalamnya itu kurang. Nah, dari kita memposisikan sebagai posisi kontrol sebagai manajer, maka ketika kita melaksanakan segitiga diskusi, anak ini yang melakukan kesalahan dia merasa tidak dihukum. Yang pertama, dulu sebelum saya belajar tentang ini, saya pasti berperan sebagai penghukum atau pemantau. Untuk membuat orang bersalah saya tidak pernah, sebagai teman apalagi saya juga tidak pernah jadi penghukum atau pemantau. Itu tipe saya dulu. Nah sekarang saya belajar merubah posisi kontrol saya sebagai manajer, di mana apa yang dilakukan manajer ini jika kita lakukan secara terus-menerus, maka pada anak-anak yang melakukan kesalahan akan timbul motivasi intrinsiknya berupa menghargai dirinya. Oh ternyata kalau saya salah itu sekarang tidak dihukum, tapi seperti ini dia malah bisa menyadari kesalahan yang dilakukan seperti apa yang harus diperbaiki. Misalnya minta maaf dengan temannya. Kalau yang video satunya ini, nah ini pas mengerjakan tugas dia merebut sampai dia mematahkannya. Yang itu. Kalau kejadiannya seperti ini perlu dipanggil berdua apa langsung di apa ya? Tetap kita panggil berdua Bu. Jadi kita panggil berdua. Nah, setelah bertengkar di dalam kelas, ini kita panggil berdua. Kita tanya alasannya kenapa dia merebut penggaris. Alasannya dia tidak bawa. Kemudian terakhirnya dia minta maaf dan mengganti penggaris yang dipatahkan. Sudah Bapak Ibu, sampai di sini ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah belajar bersama dengan kami di sini tentang budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.